Dalam sebuah kesepakatan rahasia yang baru ditandatangani, Iran telah menjual sekitar 1.000 drone intai serang ke Rusia, kata Dr. Elijah J. Magnier, seorang analis politik, kejahatan, terorisme, dan konflik asal Belgia serta reporter veteran perang, mengutip sumber di Teheran. Meskipun sumber tersebut tidak merinci jenis drone yang dibeli Rusia, Magnier mengatakan kemungkinan besar itu adalah Shahed 129, yang dapat bertahan di udara selama lebih dari 1 hari, dan bertindak untuk pengintaian sekaligus untuk menyerang sistem artileri dan misil lawan. Seperti dilansir dari Military Cognizance, Shahed 129, yang mampu terus bermanuver di ketinggian hingga 7.000 km, tidak takut akan ancaman rudal portabel seperti Stinger, dan pada saat yang sama, mengendalikan area dalam radius hingga 500 km. Shahed 129 yang digadang sebagai pesaing drone General Atomics Mk-1 Predator dari AS ini, dapat menggunakan senjata video guided Shadid 345 dengan berat 34 kg, yang mampu menghancurkan kendaraan lapis baja dan rampur lainnya. Bulan lalu, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengungkapkan bahwa delegasi militer Rusia telah mengunjungi Bandara Kasan Iran, setidaknya 2 kali untuk mensurvei drone intai serang yang ingin dibeli Moskow, untuk digunakan dalam kampanye militer di Ukraina. Menurut Magnier, Teheran telah mulai mengirimkan sejumlah drone Shahed 129 dan simulatornya, untuk membiasakan diri dengan pilot drone Rusia. Analis Barat percaya bahwa dalam waktu 40 hari sudah cukup bagi seorang tentara Rusia, untuk secara efektif mengendalikan drone Shahed 129 tersebut. Jika sumber Elijah Magnier benar, maka Rusia akan memiliki drone serang dalam waktu singkat, dan sangat meningkatkan kemampuan untuk menyerang bagian belakang Ukraina. Baru-baru ini, sumber intelijen AS mengatakan bahwa militer Rusia telah menerima 46 drone Iran, dan itu kemungkinan besar adalah Shahed 129, digunakan untuk pengujian selama konflik di Ukraina. Badan Intelijen Luar Negeri Inggris MI6, berdasarkan sumber mereka, mengatakan bahwa Teheran akan membawa 300 drone paling modern ke Moskow sesegera mungkin. Kemungkinan akan mencakup 2 model, yaitu Shahed 129 dan Shahed 191. Khusus Shahed 191 merupakan salinan dari Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, di mana drone siluman ini berhasil ditangkap oleh pasukan Iran pada tahun 2011 dalam kondisi baik. Secara khusus, MI6 memberitahu kantor Presiden dan Staf Umum Ukraina, bahwa Kementerian Pertahanan Rusia melatih semua unit dalam serangan drone, dalam kelompok atau dalam kombinasi dengan pesawat tempur mereka. Di garis depan, Rusia memiliki keunggulan tembakan artileri, tetapi karena jangkauan pengintaian yang rendah dan waktu terbang yang pendek dari drone pengintai yang ada, dan jangkauan sistem artileri medannya yang terbatas, ini tidak cukup untuk membantu Rusia mencegah aliran terus-menerus bantuan senjata dan tenaga Ukraina di belakang garis depan. Oleh karena itu, tujuan dari pembelian drone oleh Rusia ini adalah untuk memulai serangan tanpa memandang siang dan malam, di sepanjang garis depan kedua dan ketiga, terhadap sistem tembakan dan titik berkumpul angkatan bersenjata Ukraina, pastinya akan menghemat rudal jelajah yang mahal. Awal bulan ini, situs berita Breaking Defense melaporkan bahwa AS memasok Ukraina dengan sistem roket mobilitas tinggi M142 HIMARS dengan jarak jauh, dan kemampuan manuver tinggi yang mendorong Moskow untuk segera menandatanganinya kontrak pembelian drone dengan Teheran. Selama 2 bulan terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina atau AFU, telah menggunakan HIMARS dengan cukup efektif, untuk mencapai target jauh di wilayah yang diduduki Rusia, memutus jalur pasokan Moskow, dan membuat kemajuan Rusia melambat secara signifikan di semua lini, menurut analisis militer independen. Meskipun Rusia juga memiliki banyak jenis pengintaian dan serangan drone namun jumlahnya terbatas. Pasokan sejumlah besar drone Teheran akan membantu Moskow untuk mengisi kembali sistem senjata penting, yang telah menderita kerugian besar dalam 6 bulan terakhir konflik. Selain itu, menerima hampir 1.000 drone intai serang dari Teheran, dapat memberikan ketenangan buat Moskow untuk menggunakan sejumlah besar drone untuk menguasai wilayah udara Ukraina, untuk menghancurkan kompleks HIMARS bantuan AS. Untuk menghancurkan peluncur rudal yang sangat mobile ini, Rusia membutuhkan sejumlah besar drone serang yang mengintai di wilayah udara Ukraina 24 jam sehari, siang dan malam.
dalam segala kondisi cuaca dan siap secara otomatis menyerang kapan saja. Hilangnya sistem HIMARS akan membuat Kiev kehilangan senjata yang mampu melakukan serangan presisi tinggi. Jika HIMARS hilang, Angkatan Darat Ukraina akan menghadapi banyak kesulitan. Lebih buruk lagi, ketika kerusakannya jelas dan tidak dapat ditoleransi, Gedung Putih dan Pentagon akan dipaksa untuk berhenti memasok peluncur ini, baik untuk meminimalkan kerusakan reputasi, maupun untuk tidak kehilangan lebih banyak dari HIMARS-nya.